Opening. Ya, saya opening dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, yang sudah bergabung di acara Bidik, Bincang Pendidikan Pustaka Kelana. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita sama-sama berharap semoga acara kita pada sore hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu buat diri kita pribadi terutama dan buat keluarga karena ada Bapak Ibu rumah tangga di sini dan juga untuk masyarakat dan negara kita Indonesia insya Allah ke depannya. Amin. Bapak Ibu sebelum kita mulai ke acara inti kita nanti saya mau opening saya ingin perkenalkan dengan lembaga yang menaungi kita ya di sini. Saya mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang kenal, tapi bolehlah ya saya kenal karena tak kenal maka tak sayang. Ya kalau sudah sayang maka pulang terbayang-bayang gitu. Mantap. Gitu. Jadi saya perkenalkan kami ini adalah Puka Teachers yaitu guru-guru yang dinaungi oleh Pustaka Kelana gitu. Nah, apa itu Pustaka Kelana? Aduh, kalau saya yang ngomong takut salah gitu ya. Dan takut ngebosenin gitu dengar suara aja gitu ya. Saya putarkan ini video tentang sekelumit lah ya, sekelumit tentang Pustaka Kelana gitu. Tapi intinya sih Pustaka Kelana ini sudah banyak membantu kami guru awalnya sih guru-guru bahasa Inggris ya. Dulu di SD itu ada guru bahasa Inggris, tapi sekarang ya sudah melebar bukan hanya SD aja tapi ada guru SMP dan bukan hanya guru bahasa Inggris saja. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang ingin bergabung juga boleh, insya Allah nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di grup Bidik Puka ya. Jadi kami ini dulu pernah diajak Pustaka Kelana untuk ikut konferensi internasional karena guru bahasa Inggris, jadi ikut TEFLIN ya. Apa itu TEFLIN ya? Teaching of for Foreign English di Indonesia gitu. Ada beberapa. Jadi kita yang tadinya kampung banget gitu ya, guru SD ya yang kampung banget gitu terus bisa, dan bahasa Inggrisnya kan masih aduh jadul banget deh gitu. Sekarang juga masih itu, tapi insya Allah sih ada perubahan dikit-dikit gitu ya. Nah, dibawa Pustaka Kelana, jadi kami bisa kenal gitu loh dengan teman-teman di mana-mana gitu melalui forum tersebut. Baik, nggak usah panjang-panjang lah saya ngobrolnya karena nggak akan habis gitu yang dibicarakan. Kita simak bersama ya, Bapak Ibu semuanya. Berikut ini adalah bukan profil ya, kalau profil itu mungkin lengkap banget, tapi ini saya bukakan video tentang Pustaka Kelana. Yang mana ya? Ini aja ya. Videonya belum muncul, Bu. Belum kebuka. Suaranya sudah ya. Suaranya sudah. Bentar. Nah, maaf ini namanya. Berarti share video aja, Bu. Share video. Ya, saya share video. Iya, betul. Tadi saya baru profile ya. Ya. Nah, betul. Sip. Silakan. 3 sekawan. Sekarang waktunya kita menemani Agent Samuel menyelesaikan misinya, yaitu perpustakaan keliling. Ada kawan-kawan. Hai kawan-kawan, ketemu lagi nih kawan-kawan sama Agent Samuel. Nah kawan-kawan, misi Agent Samuel kali ini kan perpustakaan keliling. Nah kawan-kawan, biasanya kan perpustakaan Itu tapi Agent Samuel ngapain bawa buku ya? kawan, kok ada perpustakaan keliling? Kayak mana ya kawan-kawan? Tuh kawan-kawan, kayak ada rumah perpustakaan. Kalau gitu Agent Samuel kunjungin yuk. Yayasan Pustaka Kelana, Pustaka Mangkal, dan Perpustakaan Umum. Kawan-kawan, jangan-jangan ini kawan-kawan petunjuk untuk menyelesaikan misinya Agent Samuel. Kalau gitu, yuk kawan-kawan kita masuk. Permisi. Ya, ada apa, Dek? Oh iya, Bu. Emang benar, Bu, di sini ada pustaka keliling ya? Wah, sepertinya ibu ini bisa membantu Agent Samuel nih. Silakan duduk di sini. Oh
ya Bu, tadi di depan ada bacanya Pustaka Kelana itu maksudnya apaan sih Bu? Itu maksudnya perpustakaan yang berkelana, artinya jalan-jalan. Soalnya kami ada Oh, ternyata perpustakaan ini suka berkelana, kawan. Maksudnya suka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya namanya Pustaka Kelana. Wah, hebat ya, kawan. Nah, saat ini Bu, persiapannya kalau mau keliling-keliling itu bagaimana sih Bu persiapannya? kami ada mobil. Iya. Di dalam mobil itu ada kotak-kotak plastik. Oh, jadi maksudnya perpustakaan keliling itu buku-bukunya dimasukkan ke dalam box dan dibawa oleh mobil, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, kawan. Jadi persiapannya itu Bu, di sini ada sebagian buku yang diambil buat keliling ya? Iya. Oh begitu. Oh ya Bu, Agent Samuel nih Bu, ada buku nih Bu yang mau disumbangkan. Mungkin boleh kali ya Bu, buat yang perpustakaan kelilingnya. Oh, terima kasih sekali. Kami selalu membutuhkan buku. Karena anak-anak senang membaca dan kalau banyak buku itu bisa ditukar-tukar. Jadi sekarang udah mau berangkat ini Bu? Ya, semua sudah siap. Kita tinggal berangkat saja. Nah, kawan-kawan, sekarang waktunya Agent Samuel nih kawan-kawan untuk berangkat bertemu anak-anak yang ada di sekolah anak jalanan kawan-kawan. Yuk kawan-kawan kita berangkat. Ayo kita jalan. Oh ini. Buku-bukunya. Nah, ini dia nih kawan-kawan, lihat nih kawan. Ada buku ensiklopedia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan dan fiksi tuh kawan-kawan. Nah, kalau yang ini ensiklopedia, ini bahasa Inggris, fiksi. Nah, itu dia nih, ilmu pengetahuan. Nah, dah selesai. Yuk kita berangkat yuk, Bu. Oke deh, persiapan sudah selesai. Perpustakaan keliling siap berangkat. Yeay! Perpustakaan kelilingnya sudah sampai di sekolah anak jalanan atau disingkat menjadi Saja. Nah, kawan-kawan udah nyampe nih kawan-kawan. Oh, jadi tempatnya ya, Bu? Iya, anak-anak kumpul di sini. Kawan-kawan, tempatnya di situ tuh kawan-kawan. Terus abis itu anak-anak minjemnya gimana? Mereka baca buku di tempat, nanti buku-bukunya dikeluarkan dari mobil, ditaruh di situ, terus anak-anak baca di sana. Ya, kami kasih. Ayo Agent Samuel, kita turunkan box-box bukunya. Yeay, semangat Agent Samuel. Nah kawan-kawan, sekarang Agent Samuel sedang menulis nama anak-anak yang akan meminjam bukunya nih. Ayo, 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 jangan sampai ada anak yang terlewat ya Agent Samuel. Rangga. Rangga ya? Yang ditendang dia. Tuh lihat kawan-kawan, anak-anak saja pada semangat sekali memilih bukunya. Mereka semua senang membaca loh. Wah, keren nih kawan. Hai teman-teman, namaku Samuel kelas 6 SD. Mau bacain ini. Wah, kawan-kawan, Agent Samuel mau membacakan dongeng untuk anak-anak saja nih. Ayo Agent Samuel, suaranya yang keras ya. Semangat Agent Samuel. Sejati. Pangeran itu berkelana mengelilingi dunia mencari putri seperti itu. Nah, kawan-kawan udah lihat kan tadi misi Agent Samuel udah berhasil. Nah, karena kan misi Agent Samuel kali ini perpustakaan keliling. Wah, senang sekali ya kawan. Kalau kita bisa berbagi buku bacaan dengan orang lain, seperti yang dilakukan kakak-kakak dari Pustaka Kelana ini. Mereka terus berusaha menumbuhkan minat baca bagi anak-anak. Wah, keren deh pokoknya. Sip deh, misi Agent Samuel berhasil. Yes, kawan-kawan, udah berhasil. Kalau begitu waktunya Agent Samuel untuk ketemu Agent Dania.
dan Agent Jo kawan-kawan. Makanya kawan-kawan jangan kemana-mana ya kawan-kawan, tetap di Tiga Sekawan. Dadah. Ya, demikian Bapak Ibu video tentang Pustaka Kelana, sekelumit tentang Pustaka Kelana. Jadi Pustaka Kelana itu memang perpustakaan ya, yang juga kegiatannya ada perpustakaan keliling, juga ada kotak kelana. Nah, kotak kelana ini adalah kotak yang berisi buku, kurang lebih 70 buku gitu, atau lebih dipinjamkan ke sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Pustaka Kelana. Kemudian nanti setiap bulan di rolling lagi seperti itu. Dan ada juga programnya Cinta Membaca. Ya, jadi ada program Cinta Membaca untuk menumbuhkan minat baca anak-anak. Nah, kebetulan untuk masa pandemi ini ya jadi agak terbatas kegiatannya, maka kita alihkan beberapa di antaranya dengan kegiatan-kegiatan online seperti ini ya. Semoga menginspirasi ya teman-teman semuanya untuk melakukan hal yang sama, atau paling tidak memang kita harus bergandengan tangan ya Ko Franky ya. Supaya intim ya. Supaya intim, betul Kak Elsa, supaya Mantap. Insya Allah gitu. Tapi keren banget ya. Baiklah, selanjutnya karena memang oh ya sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Nasti. Selamat sore Ibu Nasti, founder Pustaka Kelana. Kemudian presenter kita Ibu Desi. Dahului dulu ini kita tonton sedikit ya, kita simak sedikit tentang film dokumenter tentang Finlandia, paling tidak supaya membekali kita kenapa sih Finlandia yang kita hadirkan gitu pada webinar kita pada sore hari ini ya teman-teman. Coba kita lihat, saya punya apa ini, saya dapat dari sebentar, saya coba. Well, here we are. Ya, ternyata seperti itu ya teman-teman. Tapi nanti harusnya kita menyiapkan subtitlenya ya. Saya hanya tahu sedikit tadi ya. Tapi kurang lebih itu keren banget. Jadi nggak ada PR gitu ya. Terus apalagi tadi mungkin teman-teman sudah menggarisbawahi ya masing-masing yang menjadi punya catatan sendiri-sendiri gitu mengenai video tadi gitu. Ternyata ya keren banget ya, makanya insya Allah tidak salah ya kita di sini, hadir di sini untuk sama-sama belajar bersama ya, menyimak, kita gali sedalam-dalamnya nih nanti apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Desiree Luhulima ya. Oh iya, Ibu Desiree Luhulima, saya punya dan mungkin teman-teman sudah melihat ya profil beliau. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, saya tampilkan sedikit ya tentang profil beliau, Ibu Desiree Luhulima, ya, yang sudah berkenan hadir menemani kita semua pada sore hari ini. Meskipun waktu kita berbeda ya di Indonesia dengan di Finland itu kurang lebih di sana mungkin masih siang hari ya, masih siang hari. Baik, ini saya tampilkan, tapi belum di ini kita tampilkan PDF-nya ya. Masih jam 12 di sini. 12 ya Bu, Masya Allah. Jamnya makan siang ya Bu. Beliau Ibu Desiree Luhulima ya, beliau awalnya lulusan SMA di Santa Ursula 1 Jakarta, diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau memilih jurusan metalurgi saat belum banyak wanita yang menekuni bidang ilmu tersebut. Setelah lulus pada tahun 1986, beliau menjadi staf pengajar di jurusan yang sama. Pada tahun 89, Ibu Desiree berangkat ke Belgia untuk melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Master of Engineering dari Catholic University Leuven atau Catholic University Leuven untuk bidang teknologi permukaan pada tahun 1990. Ya, kemudian beliau pindah dan mulai bekerja sebagai peneliti pada Department of Material Science and Rock Engineering
Helsinki University of Technology. Sekarang Aalto University Finland ya pada tahun 1997. Tahun 2007 menjadi salah satu peneliti Asosiasi Masyarakat Kristen Oikumene Indonesia Finlandia. Makrov Ivri ini ya Bu ya, dan dengan semangat yang sama turut mendorong dan menjadi salah satu pendiri Persatuan Pelajar Indonesia di Finlandia atau PPI Finlandia. Beliau lalu dipilih oleh perwakilan dari asosiasi-asosiasi Indonesia yang ada di Finlandia menjadi Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Finlandia dan Estonia 2013-2014 yang dibentuk oleh Komite Pemilihan Umum, Komisi ya. Kemudian menjadi salah satu pendiri dan terpilih menjadi wakil ketua dari Diaspora Indonesia untuk Finlandia dan Indonesia. Diaspora Indonesia FRI dan untuk periode 2014 sampai dengan 2020 menjadi koordinator bidang pendidikan di kepengurusan DIFERI dalam kepengurusan 2020 sampai 2022 ya. Kemudian beliau terpilih sebagai perwakilan IDN Finland dan Estonia di kepengurusan Indonesian Diaspora Network Global periode 2017 sampai dengan 2019 sebagai bendahara 2 dan merupakan satu dari 3 representatif untuk region Eropa. Terpilih kembali di kepengurusan periode 2019 sampai 2021 sebagai koordinator ya Human Capital. Keinginan beliau untuk menjadi guru yang kompeten ternyata tak pernah hilang. Beliau menimba ilmu pedagogik guru di School of Vocational Teacher Education di Haga apa ini bacanya ya, Haga Hele University Finlandia. Iya, Haga Helia. Oke, dan memperoleh sertifikat sebagai guru pada tahun 2010. Dengan kualifikasi ini pada tahun 2012, beliau mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dengan memulai karir baru sebagai guru bahasa Indonesia untuk anak Indonesia yang lahir dan tinggal di Finlandia ya. Kemudian setelah bekerja beberapa tahun sebagai pendidik dan guru di Finlandia serta mengobservasi bagaimana Finlandia dapat menjadi negara dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar terbaik, pengalamannya beliau dalam mengarungi gaya merdeka belajar Finlandia kemudian dibagikan kepada guru-guru serta orang tua anak, juga kakek dan nenek, karena beliau ini ternyata sudah nenek juga ya, tapi nggak kelihatan dari wajahnya. 6 cucu, Masya Allah ya, dari pengasuhan dan pendidikan anak usia dini PAUD dan pendidikan dasar di Indonesia sejak 2016 sampai dengan sekarang. Masya Allah, tetap berkibar Ibu Desire ya. Baiklah, tersebut tadi saya bacakan profil beliau, karena waktu juga sudah berjalan terus, teman-teman juga pasti sudah tidak sabar ingin menunggu kabar dari Finlandia. Marilah kita buka ya teman-teman acara kita pada sore hari ini. Bagi yang Muslim, bagi yang beragama lain silahkan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah tersebut Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga acara pada sore hari ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan apapun dan membekas ya pada hati sanubari kita, bukan hanya mendengar kemudian lupa ya, tapi semoga hati kita benar-benar terlibat pada materi pada sore hari ini dan bisa merubah diri kita, keluarga kita dan lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Amin. Baiklah, untuk sebelumnya saya akan membacakan sedikit ya protokoler ini ceritanya. Jadi susunan acara yang akan kita lewati pada sore hari ini supaya Bapak Ibu nggak bertanya-tanya nih kita mau ngapain gitu ya. Baik Bapak Ibu, nanti setelah acara pembukaan tadi kita akan dengarkan sekelumit sambutan dari Ibu Nasti Reksodipuro selaku pembina Pustaka Kelana. Kemudian nanti langsung menuju ke acara berikutnya, yaitu
presentasi paparan dari Ibu Desiree Luhulima yang akan ditemani oleh moderator kita yang kondang di Asia Tenggara, Ibu Masitoh Liluli Desi MPD, ya, yang bercita-cita mengubah dunia menjadi lebih baik melalui apa, Bu Tita? Ya, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian di akhir insya Allah kita ada kuis sedikit dan penutup. Hanya itu saja Bapak Ibu. Semoga bisa kita lalui bersama sampai selesai ya. Baiklah, tanpa panjang-panjang lagi kami mohon sambutan kepada yang terhormat Ibunda Ibu Nasti Reksodipuro untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan Ibu Nasti. Maaf, boleh saya perbaiki sedikit, nama saya tuh Nasti Reksodipuro. Iya, Ibu Nasti Reksodipuro. Karena ada orang lain yang namanya Reksodipuro. Belum Bu, orang baru Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama atas nama Yayasan Pustaka Kelana, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Desiree Luhulima yang telah bersedia berbagi pengetahuan tentang pendidikan di Finlandia, negara yang terkenal sebagai negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Kedua, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksananya acara ini, yaitu pertama Ibu Rini yang menghubungkan kita dengan Ibu Desiree Luhulima. Kemudian Ibu Indah dan Bapak Anandito yang memungkinkan kita mengadakan komunikasi dua arah untuk acara ini. Juga terima kasih kepada guru-guru yang tergabung dalam kelompok Puka Teachers dan telah mengajak teman-temannya untuk menambah pengetahuan tentang pendidikan di negara lain sebagai bahan pemikiran untuk memperbaiki pendidikan kaum muda kita. Terakhir, terima kasih juga kepada peserta yang menunjukkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang peduli pendidikan dan bersedia untuk hadir dan belajar bagaimana mengajak anak didik untuk suka belajar, bukan harus belajar. Yang dari saya, terima kasih sekali lagi kepada semua pihak. Sekarang, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Desiree Luhulima. Ibu Desiree, saya persilahkan. Terima kasih Bu Nasti. Ya, Bu. Terima kasih Bu Nasti atas sambutannya. Insya Allah menyemangati ya Bu, menyemangati kami untuk tetap berbuat yang terbaik dalam bimbingan Ibu tentu saja. Dan mohon maaf tadi pengucapan nama salah. Yang baru saja ya Bu. Baiklah, segera kita masuk ke paparan berikutnya. Kami persilahkan kepada moderator kita, Ibu Masitoh Liluli Desi. Benar namanya, Bu? Ibu Tito. Ya, betul. Silakan, dan Ibu Desiree Tito aja kali Luhulima. Mbak Mudi. Ya, terima kasih waktunya Ibu Budi. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, yang tidak mengurangi rasa hormat ya, tidak disebutkan satu persatu, terutama kepada Ibu Desiree, Ibu Nasti, juga Ibu Rini, juga orang-orang hebat yang ada di sini ya, termasuk yang terkasih nih, sahabat-sahabat yang ada di Puka Teachers. Sebelum kita melanjut kepada Ibu Desiree, kayaknya saya nggak perlu mengenalin diri lagi ya, cukup dipanggil Tito aja.
Terus juga kalau sebenarnya sih namanya sama ya Bu Desire, ada desi-desinya. Mudah-mudahan bisa sama gitu nasibnya. Nyamain Ya. aja. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke Bu Desire ada sedikit nih, sore hari makan tomat. Tomat dimakan dalam soto babat. Kami sampaikan salam hormat kepada hadirin yang bersahabat. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersahabat. Ya, tidak berpanjang kata, salam sudah dikasih tadi sama Ibu Mudi. Jadi sebelum kita beranjak kepada paparan Ibu Desire Luhulima, yang subhanallah beliau ini praktisi pendidikan ibaratnya sudah menetap di Finlandia tuh kurang lebih 23 tahun ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung nih. Mudah-mudahan salah nggak apa-apa Bu. Ya. Jadi itu ya. Jadi insya Allah pengalaman beliau ini di dunia pendidikan ini kayaknya nggak perlu diraguin ya. Kalau kita lihat tadi udah panjang banget ya. Tapi alhamdulillah subhanallah beliau ini berkonsentrasi di bidang yang benar-benar itu butuh perhatian khusus di bidang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang itu merupakan fondasi awal dari pendidikan. Dan itu penting banget ya untuk kelanjutannya. Jadi tak berpanjang kata, Pak sabar menggoreng ikan belum Bu. Pak sabar menggoreng ikan, jadi lapar. Ikan dimakan berteman nasi. Soalnya Bu Desire ini lagi makan siang nih kayaknya. Tak sabar kami nantikan paparan ilmu dari Bu Desi. Silakan Ibu kepadanya Ibu. Waktunya kami persilakan. Silakan. Terima kasih ya semua. Saya langsung saja ya. Saya share screen. Jadi saya sedikit cerita dulu. Saya mengawali memang dengan latar belakang saya teknik, tapi kemudian saya beralih ke bahasa Indonesia karena banyak permintaan orang tua, karena kemudian guru harus master, kebetulan saya saat itu master, tetapi saya tidak diterima karena tidak punya pedagogik. Jadi pada usia saya sudah mengajar sih dari saya masih SMA, les privat dan sebagainya ya. Tapi karena saya tidak punya kertas, saya tidak bawa kertas, jadi saya harus mengambil kredit 60 kredit pedagogik. Dengan itu saya dinyatakan boleh mengajar semua mata pelajaran yang sudah saya lalui dengan kriteria lulus gitu ya, semuanya. Nah, kemudian saya mengajar bahasa Indonesia di Finlandia. Mulai 2000 berapa tadi 2016 kalau nggak salah ya, saya udah 2013 gitu ya. Nah terus kacamata saya sebagai peneliti itu saya pakai. Saya guru, tetapi jam mengajar saya tidak banyak ya, karena grup bahasa Indonesia juga tidak banyak dikumpulkan satu kota menjadi di satu sekolah gitu ya, karena sekarang COVID berarti guru-guru bahasa ibu atau guru-guru agama harus online gitu ya, karena kami satu kota bertemu di satu tempat itu tidak dibolehkan sehubungan dengan COVID, jadi masih online. Kemudian saya menggunakan guru, tetapi karena jam saya pendek, tidak banyak, sisanya saya ambil outsource gitu ya, mencari pekerjaan di daycare sampai dengan di sekolah dasar, pendidikan dasar, berarti sampai SMP kelas 3 ya, bisa sebagai guru pengganti, semua yang di bawahnya ya, dari guru ke bawah itu saya boleh ambil. Guru pengganti, asisten pendamping anak berkebutuhan khusus, terus ke daycare juga mendampingi anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Tapi saya menggunakan kacamata saya sebagai peneliti untuk mengkolek semua bagaimana cara guru-guru melakukan hari-hari. Jadi yang saya utarakan adalah praktis yang dilakukan guru-guru di dalam keseharian mereka di dalam kelas begitu ya, termasuk saya sendiri kelasnya panjang lebar, artinya dari kelas 1 sampai kelas 9 itu bersatu di satu grup.
dan levelnya bermacam-macam. Ada yang bisa yang baru datang dari Indonesia, bahasa Indonesianya levelnya tinggi, yang tinggal di Finlandia biasanya hanya mengerti dan bisa pasif, tetapi tidak bisa komunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap kali saya masuk kelas, kira-kira saya perlu menyiapkan 7-8 level yang berbeda, materi ajar yang berbeda, itu dari 2013, sehingga kecepatan saya untuk memahami pendidikan di Finlandia itu kecepatannya lumayan cepat ya. 3 tahun pertama saya nangis, hampir menyerah, tapi suami saya bilang, kamu bayangin aja kalau kamu tidak ada kerjaan pasti kamu lebih susah dari ini karena kamu orang yang biasa bekerja gitu ya. Saya bangun lagi, tapi ternyata tahun keempat, tiba-tiba semuanya jadi gampang jadi mudah ya, ketika saya sudah mendapatkan kunci-kuncinya. Nah, kunci-kunci itu saya bagi sekarang ya kepada Ibu. Sekarang izinkan saya share screen ya. Maaf saya ada asma, suami saya lagi goreng. Udah deh. Ini ya, saya coba slideshow ya. Tunggu. Nah, ini ya. Tuh. Kalau nggak disuruh, ini tadi saya sebelum ini juga dia tidak mau bergerak. Sekarang malah bergerak terus. Oke, saya mulai dari sini. Saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan Ibu Nasti. Saya taruh di sini, saya letakkan di sini. Kemudian saya ingin menggaris atau menyamakan ini ya, menyamakan istilah gitu ya. Di 4 apa yang diajarkan itu kalau untuk anak-anak pendidikan anak usia dini itu biasanya di Finland kami melepas kata ajar diganti dengan kata didik gitu ya. Jadi kalau saya boleh saya mengerti apa yang dimaksud di sini, tetapi untuk kesamaan istilah yang akan digunakan. Jadi ajar akan saya pakai apabila itu mengacu kepada ilmu yang diberikan kepada anak, ilmu pengetahuan atau akademik, pengetahuan akademik yang akan diberikan ke anak itu ajar. Tetapi ketika pembentukan karakter itu saya akan menggunakan kata didik gitu ya. Kemudian lulus, kata lulus saya mengerti apa yang dimaksud di sini, tetapi hanya menyamakan istilah. Lulus itu biasanya di Finland itu kata lulus hanya dikenal seperti tadi di video ya. Kata lulus itu hanya dikenal di SMA kelas 3 tahun terakhir. Itu pun sifatnya pemberitahuan kelulusannya itu rahasia gitu ya, jadi personal, tidak diumumkan, dan anak-anak boleh mengulang sebanyak mungkin yang mereka mau sampai mereka bisa melampaui atau berhasil lulus. Jadi kata lulus di bawah tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, kemudian pendidikan untuk anak usia dini ini saya juga masuk ke dalam pendahuluan dulu ya, supaya kita berada di platform yang sama. Ya, saya menggunakan anak dan anak didik karena kemarin kita sudah membahas bahwa guru adalah juga ibu atau ayah gitu ya, dan orang tua lah, katakan guru adalah juga orang tua dan juga guru. Jadi ketika kami sebagai guru mendidik itu seolah-olah kami mendidik anak kami gitu ya. Nah di Finland itu juga diperkuat dengan anak itu guru itu ikut dengan anak naik kelas. Jadi cucu saya ini dari kelas 1 sampai kelas 5 gurunya sama.
Dan guru itu sudah seperti ibu, dia mengenal semua anaknya atau perilaku dari anaknya, kelebihan, kekurangan, bakatnya dan sebagainya ya. Jadi ini bonus nih untuk guru sekaligus sebagai orang tua ya. Sama orang tua juga berfungsi sebagai guru, dan orang tua, guru berfungsi sebagai guru dan orang tua. Gitu ya. Nah ini kita kenal pendahuluan, kita kenal zaman sebelum zaman Merdeka Belajar adalah kita kental dengan kompetisi ya. Nah misalnya tuh ini, oke. Ya zaman dulu Mak Jadul. Zaman sebelum ini kita kenal dengan kompetisi. Kompetisi itu bahkan ada di dalam keluarga, di kelas, di sekolah secara nasional maupun secara internasional begitu ya. Di dalam keluarga misalnya, masa kakakmu udah bisa, adikmu sudah bisa, masa kamu belum bisa, itu sering kita lakukan. Itu tetanggamu sudah bisa naik sepeda, masa kamu belum gitu ya. Kompetisi-kompetisi membandingkan satu dengan yang lain itu kental, masih kental di ketika saya mulai di sini juga, ketika saya mulai mengajar itu kental saya lakukan gitu ya. Tetapi akhirnya karena mendapat perlawanan dari anak-anak, jadi saya sebenarnya belajar juga dari anak didik saya, sehingga saya akhirnya tidak lagi menggunakan membanding-bandingkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah ini juga misalnya semua sebelum Merdeka Belajar harus melalui ujian nasional gitu ya. Dan seolah-olah anak dengan ranking yang paling tinggi itu adalah anak-anak yang berhasil begitu ya, anak-anak yang hebat, yang akan berhasil dan sebagainya. Tapi apakah benar demikian gitu ya? Seolah-olah ketika lulus terus ready to go. Tapi sebetulnya yang terjadi ketika dilakukan ujian-ujian nasional, standardized test gitu ya, itu kita melakukan penyeragamannya, karena celakanya ujian nasional itu hanya terdiri dari 4 mata pelajaran. Berapa mata pelajaran Bu Tito? Kalau di 4. SMP 3. Kalau SD 3 ya. 3 ya. Celakanya hanya tolok ukurnya hanya 3 mata pelajaran gitu ya. Jadi sebetulnya kita menyeragamkan keberbedaan kita yang merupakan basis dari kehidupan kita itu menjadi seragam gitu ya, menjadi seragam dengan tolok ukur, nilai ukur yang hanya 3 tadi. Kemudian dilabelkan bahwa mereka adalah ranking 1, ranking 2. Padahal sebetulnya jujur mereka itu adalah yang hanya menguasai ketiga mata pelajaran tadi, seperti itu ya. Jadi ini cenderung membawa semua ke arah penyeragaman. Nah kemudian, ini ada yang salah nih sama komputer. Nah kemudian apakah benar demikian gitu ya? Bagaimana dengan hal lain? Di sini saya munculkan berbagai hal lain, misalnya keberagaman, berpikir kritis, keterampilan sosial, kebudayaan, musik dan sebagainya, keterampilan belajar, olahraga itu biasanya tidak menjadi kriteria, tidak menjadi prioritas utama gitu ya. Nah, jadi celakanya kalau misalnya memang semua diseragamkan ke arah yang sama, nanti kita membentuk orang-orang yang seragam. Katakan ada dokter, ada 1000 dokter, tetapi yang seragam gitu ya. Jadi akhirnya yang berebutan tempat, yang akhirnya yang satu akan menyikut yang lain dan sebagainya karena ada 1000 orang dengan jenis yang sama di tempat yang sama gitu ya. Nah kemudian, ini kenapa sih? Nah, maaf ya ada gangguan teknis. Komputernya kecepatan, jari saya kelamaan, udah jari nenek-nenek nih. Zaman sekarang atau di Finlandia ya, di Finlandia itu anak-anak itu ini saya sorry ini di Finlandia atau zaman yang sekarang yang dikenal dengan Merdeka Belajar
itu konsentrasinya itu ada kelas itu ditreat sebagai komunitas gitu ya. Jadi kira-kira kelas itu kira-kira kalau dibayangkan adalah RT 1. Misalnya kelas 1 RT 1, kelas 2 RT 2, ada penduduknya ada macam-macam, ada bermacam-macam, terus kelas 3 RT 3, kelas 1 sampai 3 RW 1, kira-kira begitu. Jadi kelas itu ditreat diperlaku atau dikelola sebagai komunitas. Nah, setiap manusia atau setiap anak yang hadir di situ itu dipelihara keunikannya, keberagamannya, gitu ya. Keberagaman di situ dianggap sebagai aset di mana anak-anak bisa berlatih. Tadi di video sudah didengar ya, sudah terdengar bahwa mereka bisa berlatih ketika mereka bermain dengan keberbedaan, mereka berlatih untuk mempunyai kecerdasan sosial begitu ya. Nah ini kemudian, tunggu ya saya pindahkan ini karena saya tidak bisa baca yang bawah. Nah gini, jadi di Finland itu sistem memasukkan anak itu dengan sonasi, tidak dengan tes masuk. Karena kalau dengan tes masuk, celakanya lagi kita menggunakan 3 kriteria atau 4 kriteria yang tadi, kemudian anak yang masuk adalah seragam. Nah, kalau dengan sistem sonasi, anak-anak yang masuk ini dengan keberbedaannya, bahkan dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus, ya kelas-kelas inklusif gitu ya, sampai batas-batas tertentu ketika masih bisa bersosialisasi anak-anak yang berkebutuhan khusus dimasukkan di kelas biasa, gitu ya di kelas-kelas biasa. Jadi keluarga atau kelas itu ditreat sebagai komunitas. Jadi setiap anak keunikannya dipelihara, dikembangkan. Nah ini lucu nih, pas saya mau pindah dia nggak mau pindah. Tunggu ya, maaf penonton. Ini itu gimana sih ini komputer? Padahal saya yang salah kali. Nah jadi ketika anak-anak itu tumbuh berkembang di dalam keunikannya masing-masing, mereka membangun kolaborasi. Yang satu punya tempat yang unik sesuai dengan keunikan yang dimiliki. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain gamelan, ada yang bisa memimpin, ada yang bisa katakan di Finlandia misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ya keterbelakangan mental misalnya katakan mereka hanya bisa melakukan pekerjaan yang berulang gitu ya. Mereka juga diberikan tempat untuk melakukan pekerjaan yang berulang. Teman-temannya juga memelihara mereka atau menjaga atau bekerja sama dengan mereka dan memberikan mereka peran untuk pekerjaan yang berulang. Katakan seperti itu. Jadi mereka saling mengisi menjadi suatu komunitas yang utuh gitu ya secara berkolaborasi. Nah, Nah, juga misalnya ini zaman dulu ya biasanya kita mengharapkan anak-anak patuh ya pada orang tua patuh, kemudian pengetahuan dan pengalaman itu hanya berpusat dari guru atau orang tua sehingga orang tua harus menguasai segalanya. Guru juga pun menguasai semuanya dengan baik untuk kemudian ditransfer atau diteruskan ke anak-anak ya, ke siswa atau ke anak. Tetapi yang sekarang itu anak-anak dibiarkan boleh kritis, artinya berpikir kritis itu artinya kalau bahasa saya yang zaman dulu tuh anak-anak bangor gitu ya, anak-anak yang keras kepala batu, bawaannya melawan gitu ya. Padahal sebetulnya anak-anak tersebut itu sedang berpikir kritis dan bahkan kreatif, bahkan kadang-kadang inovatif. Tapi kita melihatnya kayaknya, aduh, ini tidak mau dengar sekali nih anak kepala batu gitu ya. Tapi sebetulnya kacamata sekarang itu menempatkan hal-hal yang seperti itu di tempat yang lebih positif dengan kacamata positif gitu ya.
berpusat pada siswa. Jadi pengetahuan itu bisa datang dari teman, bisa datang dari guru, bisa datang dari orang tua, bisa datang dari luar. Dari sekarang ada yang paling terkenal yang pengetahuannya luas sekali, si Mbah Google tuh. Mbah Google kenal kan, semua kenal ya sama Mbah Google ya. Mbah Google itu pengetahuan itu datang dari manapun, sehingga guru atau orang tua hanya berfungsi, tidak hanya, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan pengalaman, pengetahuan dari yang pihak-pihak di luar anak dengan pengetahuan itu sendiri. Jadi menghubungkan, sementara fasilitator bermain di luar, ya tidak tidak hanya memfasilitasi saja. Nah gitu. Jadi guru atau orang tua diharapkan jangan terbatas kepada buku-buku yang ada atau kepada apa yang mereka tahu atau apa yang diberikan di dalam kelas, tetapi membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada anak-anak untuk melihat dunia luar dengan jauh lebih terbuka ya. Nah ini oke. Maaf ya. Nah, ini misalnya kolaborasi, misalnya ini maaf saya juga menggunakan cucu saya ya, karena kalau di Finlandia kita boleh memotret kapan saja, tetapi untuk publikasi itu sangat untuk publikasi kami sangat harus hati-hati gitu. Jadi momen yang sama saya menggunakan cucu saya ya sebagai model foto, supaya saya tidak bisa bermasalah dengan hak cipta atau dengan izin mempublikasi gitu ya. Nah misalnya kolaborasi, ini yang kecil yang di atas ini. Yang di atas dia belum bisa baca ya, dia baru masuk kelas 1 di sini, anak kelas 1 belum bisa baca, baru mengenal huruf tetapi belum bisa membaca, belum bisa menulis huruf, tapi menulisnya sebagai gambar, belum sebagai huruf atau lafalan gitu ya. Nah ini yang lebih besar, sepupunya ini sudah bisa baca. Nah, jadi mereka melakukan kerjasama, yang ini membaca, yang ini mendengarkan, kemudian mereka bekerja sama membuat pancake, ceritanya begitu ya. Jadi di sini anak-anak kelas 1 di sini juga biasanya sama sekali belum bisa membaca, tapi jika ada anak-anak yang sudah bisa membaca, maka guru akan memanfaatkan mereka untuk melakukan kerjasama seperti ini gitu ya. Nah kalau fasilitasi misalnya, ini yang kecil dia mau buat sendiri, tetapi karena dia belum bisa baca, dia minta tolong sepupunya untuk membacakan. Nah, di sini sepupunya berfungsi sebagai fasilitator, sepupunya tidak ikut membuat kuehnya, tetapi yang terjadi di sini kendati anak yang kecil ini belum bisa baca, kendati dia belum bisa baca, tetapi di sini dikenal dengan mereka sudah berdaya baca, karena mereka sudah bisa apa yang mereka dengar, yang dibacakan dalam kalimat-kalimat formal, kalimat-kalimat buku, karena dibacakan, mereka bisa mengolahnya dan mengejawantahkannya di dalam bentuk perbuatan atau perilaku, dalam bentuk pembuatan, menerapkan, mengimplementasikan gitu, mengejawantahkan di dalam bentuk perbuatan gitu ya. Jadi kendati mereka belum bisa baca, mereka sudah berdaya baca, bacanya pakai tanda kutip ya. Aduh, saya kembali lagi. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah komunitas ya, anak-anak atau pendidikan itu sendiri, kelas-kelas itu sendiri adalah sebuah komunitas, maka adalah menjadi penting siapa bisa apa nih. Ya, siapa bisa apa di sekeliling kita. Siapa bisa apa di sekeliling kita. Jadi apakah misalnya katakan nenek, kakek, ibu, ayah, siapapun yang ada di sini biasanya begini. Kalau ada orang tua ada orang tua murid yang dokter gitu ya, katakan
Nah, diundang artinya dia berfungsi sebagai dokter, datang bertamu, kemudian anak-anak boleh membawa pasien, katakan bonekanya, lalu nanti ditanya bonekanya sakit apa, lalu dokternya yang memeriksa, kemudian memberi obat pakai ya kertas dipotong kecil-kecil, aduh sorry, ditulis resepnya, kemudian resep obat ke anak-anak. Jadi anak-anak sebagai ibu, jadi anak-anak mengenal dokter dari fungsinya sebagai dokter dan bukan awas loh nanti kalau nggak makan, kalau tidak makan disuntik loh sama dokter gitu ya. Jadi bukan dokter yang menakutkan itu, atau polisi atau apa itu biasanya diundang, atau kalau nenek kakek bisa katakan nenek bisa menjahit gitu. Jadi dimasukkan semua kekayaan atau aset yang ada di sekitarnya itu dimasukkan ke dalam anak tersebut. Jadi siapa saja adalah guru, di mana saja adalah kelas, begitu ya. Itu yang kita kenal. Nah, ini misalnya contoh di gambar yang paling kiri ini ya. Guru dari cucu saya ini dia bisa bermain piano. Jadi dia minta ke kepala sekolah, mau dong taruh piano satu. Ini pianonya tidak mahal ya, tapi bunyinya benar. Nah ini kalau anak-anak masuk pagi atau anak-anak sudah bosan, dia main piano. Misalnya masuk pagi dia main piano dengan yang lagu yang melompat-lompat, yang cetak-cetak gitu, anak-anak masuk dengan melompat gitu. Jadi kebahagiaan, kegembiraan itu dimulai hari dimulai atau pelajaran dimulai dengan kegembiraan ya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah seorang anak yang katakan sudah bisa menggambar dengan dia berbakat menggambar begitu ya. Nah, biasanya dalam hal-hal tertentu kalau ada mau buat undangan misalnya, dia yang menggambar. Kemudian biasanya untuk anak-anak kecil yang belum bisa menulis dan membaca, mereka kadang-kadang minta bantuan yang dewasa, tolong dong saya mau tulis tulisan undangan. Saya biasanya kalau saya lagi sedang di daycare, saya tulis undangan. Lalu mereka meniru dalam bentuk gambar, jadi menggambar tulisan gitu ya. Tetapi bahwa idenya mereka ingin membuat undangan itu yang dipelihara begitu ya. Bukan mereka gimana sih belajar makanya belajar nulis gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi lebih ke ide-ide mereka yang dipelihara oleh guru-guru atau pendidikan di sini gitu ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah ini ketika ibu saya mampir ke Finlandia setelah kembali dari Perancis. Waktu itu ada lomba atletik master ketika ibu saya berumur 85 tahun, dia mendapat medali emas untuk triple jump, lompat jangkit dan lompat jauh gitu ya. Nah, jadi dia mampir. Tentunya cucu saya cerita ke guru daycare-nya, ada oma saya datang, dia dapat medali loh gitu ya. Wah, gurunya langsung telepon orang tuanya, kemudian minta mengundang ibu saya untuk datang untuk menjelaskan kepada anak-anak apa itu medali, apa itu lomba, apa segala. Nah, ibu saya karena juga adalah guru olahraga dari SMA Santa Ursula ya sama Bu Rini ya. Jadi dia dengan segera menyiapkan seperti sejenis RPP begitu ya, rencana pembelajaran dan sebagainya, mulai dari melompat yang aman, kemudian mendarat melompat dengan mendarat yang aman, kemudian diajar melompat, kemudian diajar ayo sekarang lompat jauh, siapa yang paling jauh, anak-anak yang menentukan siapa yang paling jauh menang, kemudian pembagian medali juga dibuatnya dari karton bekas coklat yang ada warna emas dan sebagainya dengan bahan-bahan yang ada saja, kemudian sampai menyanyikan lagu kebangsaan gitu ya, pura-puranya seperti itu. Kemudian saya juga akhirnya di kelas saya meminjam ibu saya untuk mengajar atletik lari. Ini juga ada garis putih di sini, ini juga dari kertas tisu WC gitu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa
apa bahan-bahan untuk membuat ini terjadi itu tidak juga yang muluk-muluk, banyak kertas bekas, barang-barang bekas dipakai di sini. Nah gitu ya, jadi ibu saya mengajarkan lari. Jadi siapa saja kita masukkan, kalau memang itu sesuatu yang unik dan spesifik, kita masukkan ke anak gitu ya. Nah, tentu kemudian yang tadi saya katakan karena ini personalized, pendidikannya menjadi personalized ya, jadi orang per orang, anak per anak, kalau bisa dibayangkan adalah seperti guru privat gitu ya kira-kira ya. Jadi kita cek ini dia tidak bisa apa, kemudian kita masukkan yang kurang, kita naikkan mereka supaya tahapan pengertiannya itu menjadi naik gitu ya, kita bawa ke atas, kita tingkatkan. Nah ini kalau kita diminta mengenali anak kita, biasanya anak-anak di dalam kelas atau anak kita di rumah itu adalah ada anak-anak yang memerlukan hanya dukungan umum, ya cukup dukungan umum. Itu biasanya anak-anak yang katakan berkompetensi 6 ke atas gitu ya, berkemampuan 6 ke atas, kemudian 6 ke bawah biasanya perlu dukungan intensif, kita cek. Nah yang dukungan khusus biasanya memang ada pendamping khusus ya, itu anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu biasanya ditemani oleh pendamping khusus. Tetapi guru atau katakan orang tua juga setelah secara umum memberikan instruksi, kemudian akan menemani anak-anak yang membutuhkan dukungan intensif. Dia akan duduk di situ. Kalau online juga anak-anak lain boleh pergi, misalnya nanti kalau sudah selesai kembali. Tetapi yang untuk intensif biasanya dia boleh pergi tetapi di dalam wawasan, di dalam jangkauan kamera gitu ya. Jadi ketika itu guru akan melihat udah sampai mana nih gitu, udah gimana, atau mau tanya, biasanya mereka tuh apa tadi, mereka bertanya guru biasanya berada bersama mereka begitu ya. Kemudian ini kerjasama antara orang tua dengan rumah itu mutlak gitu ya, kerjasama orang tua dan ini mutlak karena mendidik itu adalah sesuatu yang merupakan pembiasaan, dan pembiasaan itu harus konsisten dan terus menerus sampai terbentuk mereka menguasai di tahap mandiri, artinya mereka bergerak sendiri tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada, nah itu mereka sudah mandiri begitu ya. Jadi orang tua biasanya kalau di Finland itu saling melapor. Jadi tadi Bu dia di sekolah dia melakukan ini, saya sudah menyelesaikan begini. Oke, di rumah nanti dibahas hal yang sama. Nanti pagi-paginya orang tua ke guru juga melapor lagi. Tadi dia sudah coba ini tapi belum berhasil Bu. Tolong ininya dilanjutkan ya, gitu. Jadi merupakan lingkaran tertutup karena ini adalah pembentukan karakter yang membentukkan pembiasaan gitu ya. Coba saya klik. Nah, kemudian ini yang terpenting. Roh daripada mendidik atau memfasilitasi gitu ya, rohnya. Jadi kalau saya boleh mengatakan kurikulum 2016 sebetulnya adalah terjemahan dari 2013 atau 16 ya, 2013 ya. 2013 Bu sekarang. 2013 itu adalah kurikulum Finlandia yang dibahasa Indonesiakan gitu ya, kurang lebihnya. Tetapi memang selama ini ketika saya ada kunjungan ke daerah dan sebagainya, roh ketika menyampaikan Merdeka Belajar itu masih menggunakan roh yang lama ya, roh kompetitif, roh yang mementingkan nilai ketimbang meningkatkan anak itu secara individu per individu ya. Nah ini saya ada sedikit gambaran, akan coba ya saya kembalikan gini.
Nah, gini, misalnya menilai kualitas tumbuhannya ya. Misalnya ada tumbuhannya sih sama ya, anak itu sama gitu ya, tumbuhannya sama, yang terlihat yang dihasilkan anak itu adalah daunnya hanya 2, kemudian bunganya kecil. Saya kasih 7, saya kasih angka 7. Ya, ini tidak dianjurkan, tetapi lebih ke assessment saja. Jadi bukan ulangan-ulangan tes yang mengerikan itu, tetapi semacam diskusi-diskusi dan observasi. Jadi rohnya itu ya ketika mendidik atau memfasilitasi adalah daunnya hanya 2 nih, kemudian bunganya kecil. Jadi hasil karya anaknya masih tetap sama, tetapi kemudian gimana ya caranya supaya bisa daunnya lebih banyak, lebih besar, atau bunganya bisa lebih besar, caranya apa ya? Apakah saya siram atau mana nih yang kurang? Jadi rohnya itu mengangkat dia di mana, kemudian diangkat seoptimum mungkin, begitu ya. Nah, kemudian itu kira-kira gambar di samping sini seperti orang tua atau orang tua yang mengajarkan naik sepeda ya. Jadi mula-mulanya dipegang, tetapi lama-lama anak-anak lepas sendiri menjadi pembelajar mandiri begitu. Nah, ini di bawah ada gambar. Biasanya guru-guru di Finlandia itu akan berdiri sama tinggi dengan murid untuk memberikan rasa nyaman dan untuk memberikan kesan bahwa mereka ada bersama anak itu dan ingin maju ke depan bersama anak itu. Jadi tidak berhadapan dan mengharus-haruskan atau memerintah-perintahkan dan sebagainya. Nah, tadi pendahuluan ya. Nah, ini yang masuk gitu ya. Nah, ini kita sampai. Jadi pendidikan Finlandia ya biasanya kita tidak punya PAUD di sini, tetapi yang ada daycare. Jadi penitipan anak dan tetapi di dalamnya itu penitipan dan pengasuhan anak, tetapi di dalamnya ada juga masuk pendidikan yang karakter gitu ya. Kalau ditanya dari usia berapa, dari lahir. Dari lahir orang tua atau guru itu jelas mempunyai arah yang sama gitu ya. Jadi orang tua dan guru punya arah yang sama. Terus ini dilakukan dari lahir, terus melalui daycare, terus sampai ke preschool TK. Melalui TK juga terus dan terus sampai ke pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 3, kelas 2 atau kelas 3. Ini polanya sama, konsentrasinya di pembentukan karakter. Gitu ya. Konsentrasinya di pembentukan karakter. Yang dipelihara kepada anak-anak, jadi di penitipan dan di daycare itu biasanya mereka dibiarkan bermain bebas, rasa ingin tahu mereka dipelihara, rasa ini misalnya di sini ya, mereka menemukan batu yang berwarna apa, terus mereka ingin tahu, guru akan memberikan gelas pembesar, apa namanya itu tuh? Kaca pembesar? Ya itu dia. Kok gelas pembesar itu berarti saya haus tuh. Ya, kaca pembesar. Boleh silahkan diminum, Bu. Ya kaca pembesar. Kemudian ini misalnya hujan, mereka juga dibiarkan bermain di hujan, atau ini bukan hujan dan salju-salju mulai meleleh, kemudian menjadi air itu akan mengalir. Itu ketika mereka mencoba bahwa aliran air dari mana ke mana sebetulnya
kelihatannya mereka bermain, tapi sebetulnya mereka ada dalam suatu proses pembelajaran fisika dan sebagainya, begitu ya. Ada dari salju, kemudian ada matahari panas, kemudian meleleh gitu, sehingga guru memanfaatkan setiap kesempatan apapun dalam bentuk apapun. Jadi guru-guru itu jeli ketika ada keluar masalah yang baru, itu dibahas lalu dihubungkan dengan pengetahuan, tetapi pengetahuan itu hanya by product. Ya, jadi sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Jadi kemarin ya, misalnya kemarin saya ada di daycare, kemudian bukan kemarin, hari Jumat. Kemudian hujan lebat, itu cacing-cacing semua keluar, tiba-tiba muncul di permukaan tanah, itu banyak sekali cacing. Jadi anak-anak terus bertanya, ini kenapa kok ada cacing banyak gitu ya? Itu dipelihara oleh guru. Dibawa terus sampai menjawab sampai titik koma bahwa ya karena hujan, air, tidak ada udara di dalam tanah, mereka ingin bernapas keluar. Pokoknya semua dipelihara, kejadian-kejadian yang dadakan terjadi, begitu ya. Nah, jadi ini rasa ingin tahu dipelihara, terus bergairah mengeksplor hal baru, terus berdaya belajar. Jadi dengan demikian, ketika mencari pengetahuannya, ini kenapa nih cacing keluar gitu ya. Nah guru, lihat, aku juga tidak tahu, yuk kita cari yuk di Google misalnya, tunggu ya, apa nih kita tulisnya. Cacing keluar dari tanah waktu hujan, ceklok. Nah Google ini pinter nih, Google selalu punya jawaban. Tunggu ya, aku baca ini kayaknya tidak ada jawaban sini. Jadi guru juga memperlihatkan bagaimana ketika kalian ingin mencari info, gitu ya. Oh, ini bukan nih. Nah ini yang kedua. Nah dia klik. Nah dia baca sih. Oh kayaknya bukan juga. Ini yang ketiga. Nah yang ketiga nih, gitu. Jadi anak-anak juga diarahkan gimana mencari informasi, gitu ya. Nah kemudian yang di bawah ini. Misalnya berkecerdasan sosial ya, di sini dilatih. Misalnya ini mereka bermain ayunan. Ayunan itu mesti ngantri ya. Ini ayunan itu punya publik ya. Ini misalnya si pemain ayunan tidak mau turun nih dari ayunannya. Jadi mungkin guru akan mengatakan loh itu ayunan kan ayunan umum ya, jadi kamu juga pikir bahwa orang lain ingin pakai, jadi kamu batasi. Atau kalau ada anak ngadu, Bu, dia tidak mau turun dari ayunannya udah lama sekali. Ayo kalau gitu gimana nih kita buat kesepakatan. Berapa hitungan kira-kira? Semua sepakat 30 hitungan. Ayo, oke 30 hitungan. Oke, naik di ayunan 30 hitungan. Itu anak-anak akan hitung 1, 2 sambil belajar matematika, sambil mereka main ayunan, sambil belajar mengantri, sambil belajar tidak serakah gitu ya. Mereka akan turun di hitungan ke-30 dan kalau mereka masih ingin lagi mereka mengantri lagi. Jadi seperti itu secara bermain, tetapi semuanya ditanamkan baik dari segi sikap, dari segi nilai, maupun dari segi ilmu pengetahuan, semuanya masuk sekaligus gitu ya. Tapi ilmu pengetahuannya by product ya, tidak diajar-ajarkan saat mereka masih di TK sudah sedikit, tetapi sebelumnya tidak diajar, tidak diharus-haruskan gitu ya. Kemudian keterampilan motorik. Ini biasanya seperti anak-anak diberi kesempatan yang di sini ini mengoles mentega, membuat sarapannya sendiri, masak nggak mudah loh, pancinya berat ya. Mereka melatih memegang panci, memegang sutil dan sebagainya, mengoles mentega. Itu dari kecil itu penguasaan motorik itu juga sesuatu yang jadi kelihatannya mereka bikin makanannya sendiri, tapi sebetulnya mereka melatih segala macam begitu ya. Melatih motoriknya. Kemudian ini yang berikutnya adalah tuh cacing, mereka dia melihat cacing. Ini dibahas ya, segala sesuatu. Ini juga misalnya rasa ingin tahu, ini kenapa nih kalau kita ini adalah tungku ya. Kok kalau kita bakar sesuatu di sini kenapa asapnya ke atas, kenapa asapnya tidak keluar ke sini? Itu pertanyaan yang muncul. Nah, lalu orang tua ketika tidak bisa menjawab juga tidak membiarkan itu saja. Udah jangan banyak tanya atau gitu, tetapi ayo kita cek di Google atau di mana gitu ya. Nah,
Begitu, jadi konsentrasinya semua di sini adalah kepada pembentukan karakter, dan ilmu pengetahuan akademik itu hanya adalah by-product ya. Dan ini sangat, karena karakter kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan. Begitu mereka kelas 4, kira-kira mereka itu adalah sudah anak-anak yang senang belajar, yang sudah jalan dengan sendirinya. Kalau bahasa Indonesianya sudah seperti orang kuliah. Ya, jadi kalau misalnya saya mengajar online, saya tinggal memberikan tugas, mereka pergi aja kemana, saya tidak lihat mereka ada di mana, tetapi mereka akan kembali setelah selesai dan mengangkat tangan. Gitu, Bu, saya sudah, Bu. Oke, silahkan presentasikan, gitu ya. Nah, ini adalah menjadi proses belajar yang berkesinambungan. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Finland itu ya dikenal sebagai negara yang paling jujur, 97 di tingkat 97% tingkat kejujurannya di dunia. Ya, di salah satu majalah pernah merilis itu. Kemudian Indonesia di 3% gitu ya. Jangan kenceng-kenceng, Bu, maaf. Iya. Enggak, tapi Bu, saya pikir gini, Finland 97 jangan-jangan karena saya ada di sini nih, Bu. Saya kan orang Indonesia, Bu. Betul. Ya, Kalau Ibu nggak ada kejujurannya 100% tinggi. gitu ya. Iya, jangan-jangan karena ada orang Indonesia di sini. Saya, Bu. Nah, jadi dari semua ini, kira-kira yang memberikan kejujuran tingkat tinggi, yang menghasilkan kejujuran tingkat tinggi di pembentukan karakter itu yang mana? Ada yang mau jawab? Ayo dipersilakan. Maksudnya Bu? Ritual. Ibu, kita belum nanya, Ibu udah nanya duluan. Keren deh emang. Karena Ya, yang mana nih? Ini kan pembentukan karakternya, ada rasa ingin tahu dan sebagainya. Ya, dari ini semua yang mana nih yang membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkejujuran tingkat tinggi? diizinkan bersalah, Bu. Diizinkan melakukan. Diizinkan bersalah, kemudian diizinkan. Ya. Kalau saya lihat malah spiritualnya enggak kayak kita ya. Kalau saya lihat di sini. Tapi mereka lebih diterjunkan langsung ke sosial karena konflik itu terjadi karena interaksi. Menurut saya ya, interaksi itulah yang memunculkan mereka berkonflik, dan ketika konflik mereka selesaikan dan ada pendampingan fasilitator tadi ya dari orang tua atau guru di sekitarnya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Bukan hanya di ini ke arah kelas. jujurnya gimana nih, ke arah jujurnya? Kalau lihat dari keterangan Ibu tadi, anak-anak sana menjadi jujur karena dibiarkan untuk mengalami berproses. Tidak terkurung oleh kelas gitu loh, Bu, tapi ada interaksi di luar dengan alam, dengan orang lain sekitar. Ya, ada yang lain? Silakan untuk yang lain. Dan menurut saya juga sih, Bu, orang-orang di sana, guru-guru di sana itu tidak menuntut terlalu banyak pada anak untuk nilai, untuk apa. Kalau misalnya di guru di sini, itu sangat menuntut nilai pada seorang anak. Lalu anak itu melakukan apapun untuk mendapatkan nilai yang bagus, kalau menurut saya ya. Itu poin penting. Iya, itu poin khusus juga itu. Terus? Sudah sih, Bu, itu saja penyampaian saya. Saya anak SMP juga, soalnya ngerasain. Agak intimidasi kali ya? Iya, tidak ya? Sama Bu gurunya, sama orang tua ya? Ya, bisa dua-duanya ya? Iya. Ya. Karena siswa di sana semuanya diterima dengan segala keunikannya, kemudian diberikan kesempatan untuk bereksplorasi sesuai dengan kurikulum yang diajarkan gurunya, maka mereka berani untuk menunjukkan siapa dirinya dan nggak perlu mungkin. Ya, maka mereka jadi jujur gitu kepada diri sendiri. Jadi nggak tipu-tipu ya. Interaksi dan terlibat
Betul. Ya nggak perlu tipu-tipu ya. Dari Ibu Karena Yuni tidak dari dicecar Senawati ya. menjawab nih, tumbuh sesuai minatnya, tidak ada tuntutan. Oke. Ya, itu semua ya. Ya. Ya, keren. Boleh saya tutup di situ ya. Jadi karena semuanya sudah tercakup tadi. Iya, karena tidak dituntut macam-macam, mereka tidak jadi tipu-tipu gitu ya, tidak jadi tipu-tipu. Karena dibiarkan dengan tenang, dibiarkan secara naluri ya tumbuh gitu ya. Tentu dijaga kiri kanan, tetapi dijaga secara tidak kentara begitu ya. Nah, kemudian ini si spiritual tadi ada yang mengatakan kecerdasan spiritual ya. Ini yang saya lihat ya, ini terbalik nih, orang di sini terbalik ya. Jadi gini, misalnya begitu indahnya alamnya, mereka begitu merasakan alam mereka begitu indah, mereka mengagumi penciptanya, karena pencipta itu telah memberikan mereka alam yang begitu baik dan begitu indah, sehingga mereka bersyukur kepada penciptanya, kemudian memelihara ciptaan yang diberikan kepada mereka. Jadi terbalik ya, tidak diharus-haruskan. Jadi misalnya, ayo nih, kita harus berdoa sebelum makan. Karena ini Tuhan telah memberikan rezeki kepada kita gitu ya. Ini dibalik. Wow, ada makanan di depan kita. Itu suatu mujizat nih bahwa kita bisa makan hari ini, katakan ya. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang menyediakan makanan itu, seperti yang memasak, atau yang artinya kalau di rumah orang tua yang telah bekerja dan telah mampu membelikan makanan kepada anak-anak, itu juga dipelihara, kemudian untuk mengucapkan rasa syukur, sehingga akhirnya ketika mereka berdoa itu bukan karena mereka takut dosa atau takut masuk neraka, tetapi karena memang rasa kebersyukuran mereka gitu. Jadi terbalik ya. Kalau saya dulu sih dimarahin kalau enggak itu ya di ini, nanti masuk neraka ini ya. Ibu deh. Tapi sini justru dipelihara, nilainya dipelihara, saking begitu indahnya, saking begitu rasa syukur kita, sehingga kita rindu mengucapkan terima kasih kepada penciptanya, begitu ya. Jadi kecerdasan spiritual itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak tersebut ya. Nah, kemudian tadi untuk kejujuran juga ini saya melihat asesmen diri ini juga merupakan kunci. Karena ketika anak-anak itu bisa mengakses dirinya sendiri ya, mereka itu jadi bisa mengenali dirinya tadi, jadi akhirnya tidak perlu tipu-tipu, yang dengan sendirinya akhirnya jujur. Misalnya begini, kok saya baru berhasil 5 ya, kenapa ya? Oh mungkin kamu di sini masih belum bisa ini misalnya dituntut bahwa dia sudah bisa baca cerita pendek dengan lancar gitu, tetapi dia bacanya selalu masih terbata-bata gitu ya. Jadi iya saya belum bisa lancar, kenapa ya gitu. Kemudian mungkin guru atau orang tua, mungkin kalau kamu latihan lebih banyak membaca akan berhasil, menurutmu gimana? Jadi dilempar kembali kepada anak, tidak dalam bentuk kalimat perintah gitu ya. Lalu anak-anak ya udah saya mau coba itu, menurut mungkin bisa itu saya coba. Ketika dia sudah baca terus-menerus beberapa kali, terus dia lancar, gimana sekarang? Iya benar, tadi saya baca beberapa kali, sekarang saya sudah lebih lancar. Asesmen diri ini juga kemampuan untuk mengakses diri ini juga merupakan rambu-rambu yang diberikan ke anak untuk tidak melangkah melampaui apa yang bukan melangkah, tapi melakukan hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Katakan begini ya, misalnya ya, kita kenal betul ya, ini maaf nih, saya orang Indonesia juga ya, tapi ini maaf. Jadi misalnya secara spiritual, secara beragama kita tahu kita melakukan ibadah segala macam, semua pokoknya komplit deh, tidak ada lepas satupun.
tetapi korupsi kita tinggi juga gitu ya. Jadi ini ada yang salah nih di dalam pendidikan kita, ada ketidakterhubungan. Ya, ada ketidakterhubungan dengan apa yang kita pelajari dan kita lakukan dengan perbuatan kita. Gitu ya. Nah, ini asesmen diri itu kadang-kadang menghubungkan itu. Jadi apa nih yang belum? Apa yang belum kita buat? Kita tahu teorinya begini, tapi apakah sudah kita lakukan atau belum? Gitu ya. Dan misalnya anak-anak dikatakan ini ada banyak permen di atas meja, tetapi jangan diambil ya. Dan anak-anak biasanya tidak ambil. Tapi kalau ada anak satu yang katakan ambil, guru tidak akan marah misalnya, tetapi kemudian digiring ke arah mengakses diri. Kenapa tadi kamu ambil? Emang rasanya apa? Ya saya tahu tidak boleh, tapi saya tidak bisa tahan. Nah, menurut kamu supaya kamu bisa tahan gimana? Gitu ya. Jadi ke arah situ arahnya gitu ya. Tidak dipermalukan, tidak dicecer, tidak dicecer dan tidak dipermalukan. Nah, kemudian sekarang dia suruh maju dia nggak maju. Bu ya, saya mesti apa? Ya, waktunya sudah jalan terus nih Bu. Benar-benar. Iya. Kayaknya Udah kita tinggal berapa kerasa menit? Ya. Udah berapa Sebenarnya sih menit? tinggal 5 menit lagi Ibu, karena biar kita lebih hidup ke diskusi. Tapi masih boleh Bu. Iya. Masih ada Iya 5 ya. menit. Iya. Jadi ini yang seperti ini ketika mereka senang belajar, ini adalah anak-anak yang mandiri yang tidak mau ada guru, nggak ada guru, ada polisi, tidak ada polisi, ada apa, ada COVID, tidak ada COVID, ini jalan terus. Ini berketahanan dalam belajar ya. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan loh, kok ilmu pengetahuan akademik itu hanya by product, kok anak-anaknya bisa punya ini ya reading performance yang tinggi sekali gitu ya. Sementara di Indonesia kok rendah sekali yang belajarnya banyak, jam belajarnya banyak. Bagaimana ini dilakukan? Ini dari lahir mereka sudah dibacakan, gitu ya, sudah dibacakan baik orang tua atau oleh kakaknya. Kemudian ada perpustakaan, itu saya dengar Pustaka Kelana keren sekali gitu ya. Nah, mungkin terhenti karena online, tetapi biasanya kemudian perpustakaan itu ada program dalam bercerita gitu ya, program dalam bercerita atau membacakan buku yang dengan cara-cara yang seru gitu ya, dengan cara-cara yang kemudian ada harimaunya datang gitu ya, seperti gitu. Jadi anak-anak itu dibawa masuk ke dalam bacaan sehingga anak-anak itu sudah berdaya baca ketika mereka belum bisa baca sendiri. Nah, ini kemudian yang di sebelah kanan ini saya ambil sedikit. Ini anak-anak di rumah, ya, di rumah selalu ada pensil warna, gunting, lem, kertas bekas, karton itu yang ini bekas tisu WC, itu semua dipakai untuk mereka beraktivitas, untuk berkreasi sesuatu ya. Nah, kemudian ini ketika perpustakaan tutup, akhirnya ini anak-anak saya dari bahasa Indonesia itu membuat cerita sendiri. Ini kelas 2, yang ini kelas 3, mereka gambar sendiri, mereka membuat cerita sendiri. Kemudian mereka bacakan ke adiknya ya. Jadi ini saya enggak membuat cerita sendiri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah anak kelas 2. Ini karangan anak kelas 2. Aku lihat komodo di Indonesia. Jadi ketika mereka kembali dari liburan, saya minta kamu membuat karangan. Mereka membuat, ada satu anak membuat ini. Saya sih secara Indonesia, secara guru Indonesia, saya kepalanya udah nggak tahan, udah gemes nih ya. K-nya terbalik, D-nya terbalik, huruf besar kecilnya terbolak-balik. Kalau gitu ya. guru Indonesianya kelihatan ya Bu. Udah gregetan. Nah, tapi gregetan, udah gemes gitu ya. Tetapi secara Finland itu nggak diusilin sama sekali yang begini, yang kecil-kecil gini
tidak di usia. Mereka itu lebih konsentrasi ke konsep secara keseluruhan ya, ke ide secara keseluruhan bahwa dia ingin menunjukkan di dalam bentuk karya atau dalam presentasinya bahwa dia sudah melihat hal-hal yang belum dilihat orang lain komodo di Indonesia, begitu ya. Jadi belum dilihat. Jadi mereka konsentrasi di situ. Nah, kalau Ibu Tito misalnya ya, Bu Tito mampir ke Finland, Bu Tito mampir ke Finland, tanya anak kelas 5, ayo 8 kali 7 berapa? Anak sini tidak bisa langsung menjawab. Kalau dalam kacamata orang Indonesia, anak kelas 5, 8 kali 7 nggak tahu. Tetapi mereka tahu konsepnya. Mereka akan hitung 8 tambah 8 tambah 8 sampai 7 kali. Jadi tidak berdasarkan hafalan, tetapi konsep yang ditanamkan. Oke, berarti Ibu maaf pura-pura. Berarti itu kalau untuk lulusan kayak tadi kan lulusan TK, terus tadi kan Ibu istilahnya anak lebih ke konsep. Nanti kira-kira anak itu jadi apa ya, Bu? Menjadi sesuai dengan apa yang mereka bakat mereka ya. Mereka jadi dikembangkan karena kan ada portfolionya ya anak ini. Misalnya salah satu anak saya ini cucu saya dia dari kecil sudah terlihat punya bakat memimpin ya. Jadi itu guru-guru ketika dia naik terus itu selalu jadi dilihat kalau tidak ada anak lain yang juga sama ya dia diberi kesempatan terus dia memimpin dan sebagainya gitu ya. Jadi dikembangkan sesuai. Nah, kalau dikatakan lulus di sini ijazah TK itu hanya kenang-kenangan sifatnya bahwa kamu sudah partisipasi, tidak ada sama sekali tanda-tanda yang pencapaian. Ada anak-anak bahkan assess diri di dalam rapot, mereka assess diri tentu secara berdiskusi, bertanya, guru menulis, tetapi anak menilai dirinya sendiri. Dia sudah bisa apa dan dia ingin melakukan apa untuk yang berikut-berikutnya. Itu di dalam rapot laporan mereka. Juga orang tua ada di dalamnya, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ini kayaknya seru ya, nggak kerasa ini Bu waktunya. Kayaknya kita kalau sampai jam 8 malam juga masih betah nih Bu. Iya masih betah banget ya. Iya, jadi kita kasih kesempatan dulu deh biar Ibu minum dulu ya. Iya, itu sambil tapi saya ada ini. Jadi kalau mau baca pertanyaan silahkan. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi orang-orang hebat ya, saya guru-guru hebat, orang-orang hebatnya di sini sebenarnya bukan guru juga. Tadi saya tertarik tuh, ibaratnya semua adalah guru gitu ya, baik orang tua, lingkungan gitu ya. Terus belajar tuh bisa di mana aja, itu sangat menarik. Jadi kita nih banyak banget yang bisa kita ambil dari Ibu Desi. Kebetulan di sini pertanyaan udah mengalir Bu, udah mengalir banyak. Dan sedikit banyak dengan keterangan Ibu sudah ada yang terjawab juga. Tadi sempat ada yang nanya Bu. Mungkin untuk peserta kita mungkin pertanyaan biar lebih ini ya, karena waktu yang terbatas kita lewat chat ya, karena kalau langsung mungkin kalau masih ada waktu kita bisa diskusi langsung dengan Ibu Desi. Jadi di sini ada tadi yang bertanya tentang sampai 2 kali Bu nanya, siapa ya, Bu Margareta kalau nggak salah ya, sampai bagaimana perpustakaan di Finland. Itu Ibu belum nayangin yang slide tentang perpustakaan. Kayaknya nggak perlu Ibu jawab, kayaknya udah jelas banget itu bagaimana. jadi dimulainya perpustakaannya itu bukan dari gedung ya Bu ya, bukan dari mana-mana, justru dari rumah. Bagaimana anak itu mulai dari lahir malah ya Bu ya, subhanallah. Dari lahir ya. Iya, mungkin ibaratnya yang kita nggak pikirin, nanti deh baca aja dia belum bisa gitu ya, seperti itu. Nah, terus mohon izin Bu, ini ada pertanyaan yang ada yang berkali-kali bertanya ini, kok bisa ya di sana kelas 1 belum bisa baca gitu. Kalau di di SD di sini jangan SD ya Bu. Kalau di sana PAUD ya, TK ya. Jadi harus bisa baca, bisa ngitung. Jadi bahkan beberapa SD itu ada tesnya juga. Kalau anak itu nggak bisa baca itu kayaknya
ya masuk SD-nya yang di kelas inilah gitu, ibaratnya yang bukan SD yang keren lah gitu seperti itu. Jadi ada pertanyaan itu Bu, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Ya nanti mungkin Ibu bisa langsung jawab atau mau dikumpulin dulu Bu? Langsung jawab udah. Oh langsung ini ya, ntar nggak ingat, nanti silakan, akhirnya Ibu. kamu mesti bilang lagi. Saya langsung jawab yang ini ya. Oke. Kelas Silakan, 1 di sini kan belajar kata ajar tadi ya, ajar artinya memasukkan ilmu pengetahuan, itu kan dimulai di kelas 1 ya. Sebelumnya tidak, sebelumnya di ini ya bentuk-bentuk angka 1 sudah, bentuk huruf ABC sampai Z sudah gitu ya. Tetapi belum ke suku kata, belum. Kadang-kadang ada yang sudah ke suku kata, tetapi tahun ini ketika saya dihadapkan dengan 7 anak baru kelas 1, itu semua belum bisa baca, tapi sudah mengenal huruf. Tapi hurufnya itu biasanya dimainkan dari kecil ya. Misalnya nama saya Desire ya, disandingkan dengan dolphin katakan kalau binatang gitu ya. Atau misalnya buah-buahan, duku gitu ya. Jadi maaf. Ketika anak-anak itu harus mengantri gitu ya, itu kan di lantai ditempel-tempel ya, ada buah duku, Desire duku gitu. Jadi sambil belajar namanya dengan huruf D, kemudian belajar buah-buahan, belajar hewan, belajar apa, itu semua dirotasi. Akhirnya kenal, oh D, bunyinya D, kemudian menjadi, tapi tidak harus dengan bisa membaca. Tapi anak-anak sudah bisa mengenal, oh kalau tulisannya itu nama saya. Gitu. Nama saya perlu huruf D, perlu huruf E, perlu huruf S, tapi mereka belum tahu baca D, si, re gitu, belum. Gitu. Tapi guru gini, ketika mengajar itu juga menggunakan gini ya, saya kebiasaan ini karena sambil bahasa lisan dari mulut, kemudian bahasa tulisan katakan di belakang saya atau di share screen, guru juga menggunakan bahasa isyarat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi satu kali jalan itu semuanya bersatu. Jadi satu kali dayung 2-3 pulau. Bukan cuma 2-3 pulau, 20-30 pulau. Iya, Allah, semuanya bergabung, semuanya diambil. Gitu ya. Jadi anak-anak ini, anak-anak juga terlatih, murid-murid juga terlatih untuk berbicara dengan temannya yang berkebutuhan khusus dengan bahasa isyarat. Gitu ya. Nah, saya sih bahasa isyaratnya bahasa saya sendiri. Jadi nanti ada bahasa isyarat Indonesia di Finlandia. Jadi mereka belum bisa. Jadi mereka baru belajar membaca dan menulis baru diajarkan di kelas 1. Biasanya nanti sekarang belum bisa. Biasanya nanti bulan Februari mereka baru bisa baca dan nulis. Oh, jadi enggak langsung ya, Bu? Enggak ibaratnya bertahapnya tuh slow tapi yakin mantap gitu ya. Iya, tapi mereka di dalam kepalanya sudah ada gitu ya. Tadi ketika saya katakan mereka dibacakan dari kecil, itu yang dimasukkan ke kepala mereka biasanya dari dari bawah alam dari bawah sadar ya. Bawah sadar. Udah banyak ya Bu ya. Kosakatanya di dalam kepalanya sudah banyak gitu ya. Jadi dibacakan buku-buku formal dengan bahasa formal, bahasa yang bagus. Dan guru-guru juga ketika di kelas mereka akan menggunakan bahasa formal yang baik dan benar. Di luar ketika bermain mereka biasa menggunakan slang gitu ya, ya kayak kita lah baca bahasa slang, tetapi ketika di kelas guru mengusahakan semua bahasa formal. Jadi yang masuk ke anak-anak itu tertanam secara unconscious ya, secara alam bawah sadar adalah bahasa formal. Jadi ketika mereka bisa baca itu semua keluar. Subhanallah ya Bu ya. Jadi ibaratnya ini mereka udah punya kamus dulu ya Bu. Jadi begitu saat mereka sudah mulai baca, mereka oh iya nih kayaknya udah pernah gitu ya. Jadi kalau di kita kan biasanya kalau anak kecil tuh apalagi baru lahir dicadel-cadelin Bu gitu ya. Masih misalnya manggil misalnya makan aja mamam gitu ya. Jadi ini bacaannya makan ya sudah dibacanya makan seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi keren banget ya. Jadi pembiasaan ya pembiasaan. Iya. Ya, jadi seperti itu. Nah, sudah ada yang Bu? Udah banyak lagi nih pertanyaan nih.
Jadi itu sudah banyak sedikit banyak sudah terjawab ya. Nanti insya Allah kalau belum puas nanti bisa secara adat ya. Jadi nanti kita bisa ada forumnya gitu, nanti bisa Terima kasih. ya. Jadi ini ada lagi. Jadi di sekolah di Finland itu kebanyakan langsung implementasi ya Bu. Maksudnya langsung aplikasi ya. Apa itu ibaratnya itu disesuaikan materinya, apa memang kan kalau di kita tuh istilahnya ada materi yang harus dicapai nih Bu. Apa materinya itu disesuaikan benar dengan anak, atau memang sebenarnya sekolah itu sudah punya materi yang harus dicapai nih, misalnya kalau kelas 1 tuh targetnya apa, atau ya udah deh anaknya kayaknya kan minatnya ke sini atau dia lebih cenderung ke sini, disesuaikan apa dikelompokkan seperti itu Bu. Ada yang bertanya seperti Ya, itu. gini. Terima kasih. Gini, ya jadi kan ada kompetensi minimum ya, kompetensi minimum yang setidaknya setiap anak itu kita bawa sampai sebisa-bisanya kita bawa sampai ke kompetensi minimum gitu ya. Itu semua ke situ gitu ya. Tetapi penyampaiannya itu sangat guruyah gitu. Jadi setiap guru punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang ada yang harus untuk pencapaian kompetensi minimum itu. Ide gurunya saja bagaimana. Misalnya katakan begini ya, saya contohkan. Misalnya saya tahu buku kelas 1 SD tentang matematika ya. Dia bisa tambah-tambahan, dia bisa kurang-kurangan sampai 10 ya, katakan sampai 10. Kemudian lebih besar, lebih kecil, lalu mengurang. Katakan itu yang harus dicapai. Tapi pencapaiannya tidak perlu anak-anak ini 1 tambah 1 sama dengan 2 kurang 1. Karena anak-anak sebetulnya adalah kalau di masa anak-anak secara psikologi mereka adalah lebih bisa menyerap hal-hal yang bersifat nyata ketimbang yang bersifat abstrak konkret ya. Abstrak, ya. Ya, daripada abstrak. Nah, yang di buku itu kan abstrak gitu ya. Nah, kehidupan nyata itu kan konkret. Nah, jadi makanya diambil. Jadi mereka bermain yang tadi semua itu adalah mereka di dalam dunia konkret yang justru mereka bisa lebih menyerap. Kemudian kita tarik ke dunia abstrak, yaitu si buku tadi. Nah, sebetulnya kalau saya dulu sih terbalik ya, saya dari buku, ayo ini belajar yang ini. Iya, dari buku itu kan dunia abstrak yang justru mereka, lah ini gimana? Tapi misalnya yang tadi ya, tambah kurang ya. Sekarang di rumah misalnya ada cucu saya tahu kelas 1, saya terapkan gini, kita berberapa ya sekarang, misalnya datang nih rame-rame di rumah ya, kita berberapa? Terus dia menghitung, kakek 1, oma 2, si ini 3, 4, ada 5 orang. Oke, boleh kamu tutup meja. Nah, tutup meja perlu 5 piring. 5 piring kurang berapa piring lagi nih? Ini baru ada 4. Jadi penyampaiannya itu disampaikan dengan cara apapun yang kebetulan ada saat itu, gitu ya. Tetapi kontennya tuh tetap sama, penjumlahan lebih besar lebih kecil, gitu loh. Jadi di kepala si ini ada semua ya bahan hal-hal yang harus kompetensi setidaknya yang kompetensi minimum tadi ya. Iya. Okay. Berarti ibaratnya kalau di kita apa istilahnya kontekstual gitu ya maksudnya. Nah, itu dia. Ya. Nah, Ibu, subhanallah, waktunya udah ternyata saudara-saudaraku 11.30. Ya, saya tidak keberatan, tapi kalau misalnya di sana yang keberatan, boleh. Artinya ada hal-hal lain. Kalau saya sendiri tidak apa-apa. Masih boleh nambah waktu kali Ibu ya, sedikit lagi pertanyaan. Saya tidak apa-apa. Ya, boleh ya teman-teman semua ini minta waktunya ya 10 menit. Jadi ada lagi. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan ada juga yang bertanya, jadi udah langsung dijawab sebenarnya secara tidak langsung. Jadi belajar di sana natural, tidak dipaksakan. Terus juga lebih melihat kebutuhan anak. Nah, terus ada yang menarik nih Bu pertanyaannya. Jadi kan kalau kita kan nggak bisa 100% nih mengadopsi Finland maksudnya
apa sih tata caranya seperti itu gitu. Terus bagaimana ya kira-kira, maksudnya Ibu kan ya sedikit banyak udah pernah lah di Indonesia, bagaimana sih yang dari yang banyak ini bisa kita terapin sedikit-sedikit gitu. Terus ada juga yang nanya, ini ada kaitannya Bu, bagaimana yang ngatasin anak bandel nih, jadi ada kaitannya juga tuh kan, apa itu di sana ada kurikulumnya gitu ya, yang katanya bandel tanda kutip ya, padahal kata Ibu bandel itu ibaratnya itu berarti kreatif dia ya Bu ya, seperti itu. Iya, terima kasih Ibu, silakan Ibu. Tadi tapi Bu, saya melihat tadi ada pertanyaan, kebetulan saya lihat adalah bagaimana kalau kelas-kelas itu nanti akan di ini ya, akan ditanya kalau kelasnya besar atau anak didiknya besar. Sebetulnya kalau ditanya ya, kan tidak bisa semua ya. Kalau tadi yang saya jelaskan tadi semua bisa, gitu ya, semua bisa. Kita cuman sebetulnya kita lakukan, tetapi kita lakukan dengan roh yang terbalik, gitu ya. Kita semuanya kita lakukan, tetapi rohnya yang kita pakai itu berbeda. Nah, kalau kita balik rohnya, maka kita bisa dapat semuanya. Gitu aja. Rohnya itu roh bahwa kita berniat, roh guru privat. Pasti guru-guru di sini sudah pada jadi guru privat atau belum? Jadi rohnya roh guru privat gitu. Saya juga tertolongnya karena saya dulu sering memberi les privat, sehingga ketika saya di sini saya dengan mudah juga menyesuaikan itu gitu ya. Bukan guru depan kelas yang terus-terusan di depan kelas, tetapi saya sering jadi guru privat. Jadi bayangkan saja Anda menjadi guru privat satu persatu. Lu kan anaknya banyak, gimana kalau satu persatu? Percaya saya, untuk anak-anak yang sudah mandiri, mereka akan bisa jalan sendiri, sehingga makin lama makin pasiennya makin sedikit. Kita dampingi, karena anak-anak yang didampingi itu biasanya hanya perlu katakan paling banyak 2 minggu, 1 bulan, biasanya kemudian mereka sudah jadi lepas. Sekarang yang satu lagi lepas. Misalnya yang anak bandel tadi ya, di Finland dihindari menggunakan adjektif setelah pelabelan namanya ya, adjektif memberi anak malas, anak bodoh. Gitu ya. Ya itu haram hukumnya di sini ya, tidak boleh memberikan label-label itu kepada anak-anak. Jadi bandel itu artinya dia kelebihan energi. Jadi kalau dia tidak bisa diam di kelas, disetrap, tapi kata-katanya beda. Wah, kamu kayaknya gerak terus nih, teman-teman kamu jadinya susah belajar karena kamu gerak-gerak gitu. Gimana kalau misalnya kamu tunggu atau kamu di pojok belakang situ. Jadi waktu kamu gerak-gerak itu teman-teman yang lain tidak terganggu. Mau coba? Ya, gitu. Padahal disetrap kalau bahasa kesempatan kita dulu, ya, Bu. kalau bahasa kita dulu, kamu di pojok situ ya. Tidak kemana-mana. Kaki di atas gitu ya. Iya, kalau ini enggak. Jadi sama, semuanya sama, tetapi rohnya beda. Roh yang kita berikan itu roh positif dan roh suportif gitu ya. Ketika anak-anak itu diberikan kepercayaan, diberikan atau ditingkatkan rasa percaya dirinya atau bahwa dia baik, dia bukan bandel. Saya dulu soalnya kriteria anak bandel, jadi saya tahu gitu ya. Akan lebih bertanggung jawab gitu ya. Jadi rohnya yang diganti nih. Roh. Ya, terima kasih Bu. Jadi emang di sini juga ada yang bertanya kan, kalau di Indonesia tuh kelasnya kelas besar gitu ya, sampai 32. Jadi sudah terjawab oleh Ibu ya. Jadi biarkan mengalir, jadi anak-anak itu bisa lebih ini ya, lebih mandiri. Tadi maaf Bu, saya potong. Ya. Tadi kelas besar ya. Di sini biasanya juga bisa dilakukan, yang saya pernah lihat ya ketika saya jadi asisten guru. Mereka membelah kelas jadi 2. Jadi katakan di sini satu kelas itu 23 orang.
Jadi ada peraturan khusus sih. Kalau misalnya di daycare umur 3 tahun berarti 1 dewasa 4 anak. Umur 3 sampai 5 1 dewasa 7 anak. Kemudian berikutnya di tingkat SD 1 orang dewasa 14 anak gitu. Jadi ketika ada 20 itu biasanya ada 2 orang dewasa. Tidak perlu dua-duanya guru, tetapi 1 guru 1 orang dewasa gitu ya sebagai. Nah, sekarang yang saya pernah lihat kelasnya dia bagi 2. Jadi pernah ada mereka harus ber-30, mereka bagi 2, yang satu datang 1 jam lebih awal, yang satu pulang 1 jam lebih awal. Kalau kita dulu sekolah pagi sama sekolah siang, tapi ini bedanya 1 jam aja. Gitu. Jadi yang di sini pelajaran yang sulit, yang jumlah muridnya kecil, yang mungkin membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih banyak, yang di bawah juga yang membutuhkan yang lebih banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang diputar begini, kadang-kadang putar begini, dan ini yang di tengah pelajaran umum. Nah kemudian mereka juga banyak misalnya ini yang saya mau sarankan ya, kan pasti kendala uang ya, kendala finansial untuk membiayai, misalnya ada orang dewasa yang kedua gitu ya. Ini bisa dipecahkan mungkin dengan memberikan kesempatan kepada anak mahasiswa IKIP atau pendidikan untuk boleh magang gitu. Ketika dia magang, dia menjadi orang dewasa yang mendampingi. Atau di Finland yang dilakukan mertua saya adalah begini. Dia mengumpulkan semua pensiunan guru-guru, membuat asosiasi pensiunan guru-guru, kemudian mencari sponsor, sehingga ini pensiunan ini boleh menjadi teman-teman anak-anak di kelas sebagai orang dewasa yang ketiga atau yang kedua atau yang ketiga di kelas, dan diberi transport atau konsumsi dari uang-uang hasil kumpulan itulah, katakan dana-dana apa ya istilahnya ya, pokoknya sponsor-sponsor lah, dari misalnya dari Gramedia lah atau kayak seperti gitu ya, sponsor-sponsor, sehingga si pensiunan guru yang mempunyai pendidikan pedagogik di dalamnya ini bisa dengan lebih baik menemani anak-anak tersebut. Gitu yang saya lihat di sini, Bu. Iya, berarti semua bersinergi ya, Bu ya. Tidak hanya guru, orang tua, lingkungan, bahkan sampai yang sudah pensiun juga tetap berkarya ya, Bu ya. Maksudnya tetap mengambil bagian untuk pendidikan di sana. Jadi ya yang nggak aneh lah, Bu, kalau misalnya ya, karena semuanya berbasis komunitas, Bu. Semuanya berbasis komunitas. Jadi saling mengisi dalam tatanan kota gitu ya. Karena di sini otonomi kota kan. Jadi dalam tatanan kota itu, atau kalau mungkin di Indonesia dalam tatanan kabupaten atau provinsi, itu menjadi satu semuanya. Iya. Jadi pendidikan bukan lagi tanggung jawab masing-masing, tapi semua pihak ya ikut. Ibu ini waktunya ya. Bu ternyata sudah 5.40 dan ini kayaknya Bu ini antusias sekali sampai gini. Ini wajib panitia mengadakan sesi kedua gitu. Jadi sampai minta, waduh ini kayaknya emang kurang bener Bu ya. Jadi Bu, mohon maaf, dimaafkan ya. Namanya minta berdiri dulu. Ya. Jadi ini karena waktunya juga nih, kita tadi janji hanya menambah sampai jam 5.45. Mohon maaf yang mungkin belum terlayani pertanyaannya, nanti insya Allah bisa kita hubungkan ke Bu Desira ya. Pertanyaannya akan kita kirim ke Ibu. Jadi nanti mungkin jawabannya bisa kita upload di grup. Ya, jadi itu ya. Sebelumnya. Jadi atau kalau boleh sih, atau seperti ini lagi kita ini boleh. Buat yang seperti ini lagi ya. Itu jawabannya. Saya takutnya kalau secara tertulis nanti saya tidak punya cukup waktu ya untuk menulis. Kayak kalau untuk ngomong saya bisa sambung gitu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Itu jawaban yang kami tunggu sebenarnya. Terima kasih. Saya terpancing nih. Iya, sudah terpancing. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin ya Bu. Boleh Ibu Nasti. Sesuatu. Boleh Ibu. Pustaka Kelana akan mengadakan komunikasi
online untuk guru dan orang tua. Itu juga dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan Ibu Desiree. Nanti kita atur bagaimana. Iya. Terima kasih banyak Ibu Nasti. Jadi ini bisa mengakomodir apa yang jadi penasaran kita ya. Jadi kepo-kepoan kita tuh bisa terjawab nantinya. Ya mudah-mudahan bisa membuat makin maju nih pendidikan di Indonesia. Bisa ini challenge nih biar kita bisa kayak Finlandia gitu ya. Insya Allah ya ke depannya. Jadi mohon maaf ini kayaknya harus kita tutup ini ya. Baik, saya akan simpulkan. Mudah-mudahan kesimpulan saya bisa mewakili yang dari sekian banyak ya. Jadi kalau yang dapat saya simpulkan di sini, terima kasih Ibu Desiree. Yang bisa saya simpulkan, pendidikan ini berpusat pada siswa di Finlandia itu semua anak semua istimewa, semua berpotensi. Jadi yang digali ada kreativitas, daya kritisnya, inovasi, kolaboratif, bahkan komunikasi. Dan guru orang tua ini sebagai fasilitator. Jadi lingkungan pun bisa menjadi guru ya. Kalau boleh saya simpulkan lagi, anak itu harus happy belajar. Jadi senang belajar, bukan mau belajar gitu ya. Ides dipelihara dan yang bisa kalau kita lihat kayak bunga dalam vas. Dalam vas itu tidak satu. Jadi anak-anak itu bukan robot. Ya, jadi bunga dalam vas itu bermacam-macam. Ada mawar, ada melati, ada dahlia, dan itu akan tampak indah dipandang mata, juga wanginya yang harumnya itu bisa berkolaborasi malah ya. Jadi penyemangat ya. Seperti itu kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan bisa mewakili apa yang tadi banyak ya. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Ya, ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. Ada kerumunan di dalam semak. Lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya sebagai moderator minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Ibu Desiree sekali lagi terima kasih banyak. Ditunggu foto bareng. Oh iya jelas ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Ibu Mudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Tito yang sudah memandu acara ini, dan terutama kepada Ibu Desiree yang sudah Masya Allah luar biasa. Semakin mendengarkan malah semakin penasaran ternyata. Masya Allah ya. Sehingga dan alhamdulillah sudah disetujui. Insya Allah kita akan mengadakan babak kedua ceritanya, kayak tinju aja ya, ada babak kedua ya. Gitu. Ada babak kedua dari pertemuan kita pada sore hari ini insya Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, para orang tua, dosen, mahasiswa yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini di Jogja sudah maghrib, jadi ada beberapa yang sudah live. Tadi tercapai ada, saya melihat 104 peserta Bu pada sore hari ini. Semoga dari semuanya ini menjadi bibit-bibit unggul yang akan membawa perubahan ya pada pendidikan kita di Indonesia, dari diri sendiri ke keluarga, ke masyarakat, dan akan mengubah negara kita menjadi yang lebih baik insya Allah. Baik, tanpa panjang lagi karena sudah berkejar-kejaran dengan waktu, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Desiree, kepada Yayasan Pustaka Kelana, kepada teman-teman guru semuanya, dan para peserta yang sudah hadir dan sangat antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Insya Allah itu sudah saya catat ya, nanti bisa menjadi bekal ke depan untuk pertemuan berikutnya. Tolong tetap stay di grup ya, kemungkinan kita akan bisa diskusi ya. Kemudian share materi yang dari Ibu Desiree tadi ya. Itu saja teman-teman, banyak sekali yang ingin dibicarakan tapi waktu sudah tidak mengizinkan kita. Baiklah, marilah kita tutup. Ya, saya kirim PDF-nya. Oh iya, nanti dikirimkan PDF-nya. Kita tutup. Oh iya, sebentar. Foto dulu, Bu. Foto dulu ya, tadi halaman pertama sudah. Coba kita foto halaman kedua yuk, silakan. Sebentar aja. Ini dong, please turn on your cameras everyone.
Semangat, terasi. Semangat, ini semangat banget bener subhanallah. Ayo dong, Ada 4 screen Mbak. ya, ada Iya, 4 screen total. Nggak ada yang ngantuk ini, Bu. 84 orang. Iya, dan ini tadi sudah pada live. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga, maaf ya ini hostnya agak lambat ini. Saya bersemangat sekali, Masya Allah. Ya, ini halaman ketiga, silakan Ibu Vita, Ibu Lasmi, dinyalakan kameranya. Udah diisi di yang hari Sabtu. Terakhir Selasa itu. Benar. Ya, berikutnya halaman keempat. Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon bersabar. Ini ujian. Masya Allah ya, senang sekali bisa. Ya, alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, saya host Mudirianti dan teman-teman dari Pukat Teachers. Terima kasih Ben. Ya, terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima indah ya. Terima kasih banyak rekannya. Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.